Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Apakah adik-adik udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Sekarang Tante undang untuk berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan dengan lagu Ku Berjalan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku sebab Dia baik saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, kata Tuhan selalu manis. Manis, manis, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Cuy, cuy. Cuy, 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 pam, pam, pam. Shalalala. Cuy, 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 pam, pam, pam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy, 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 pam, pam, pam. Shalalala. Cuy, 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 pam, pam, pam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Umat Israel. Umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling tempat Yeriko. Umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko.
Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita untuk beribadah untuk Tuhan. Untuk itu kami persilakan adik-adik untuk duduk yang rapi. Kita akan memuji kemuliaan nama Tuhan dengan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pagi virtual secara online yang diprogramkan oleh gereja-Mu Batu Haji Lama. Biarlah kasih Tuhan selalu ada pada diri kami sehingga kami boleh melakukan ibadah kami meskipun kami tidak bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di tiap ibadah kami, di tiap rangkaian ibadah kami sehingga kami boleh melakukan seturut dengan Engkau. Terpuji nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom, selamat hari Minggu. Pada Minggu pagi hari ini, tanggal 8 November tahun 2020, kita akan memulai ibadah virtual. Kita siapkan hati kita buka Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, tahu nggak ya ayat hafalan minggu lalu apa ya? Benar, dari kitab Mazmur 119 ayat 2. Pintar semuanya. Shalom teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan minggu yang lalu yang tertulis di kitab Mazmur 119 ayat 2 yang bunyinya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Adik-adik, hari ini sebagai ayat hafalan tertulis pada kitab Amsal 4 ayat 18. Ayo semuanya kita buka Alkitab kita sehingga kita boleh membacanya bersama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah adik-adik, kamu harus ingat ayat hafalan dalam sepekan ini. Minggu depan ditanya, kamu harus bisa. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan lewat khotbah pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Shalom anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi hidup kami, hingga kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami tahu dan mengerti apa yang diminta firman-Mu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk anak-anak. Firman Tuhan pada minggu pagi ini, Tuhan anak sekolah minggu yang diambil dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah
dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang-orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, pada minggu hari ini dari khotbah yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan, topik adalah berjalan di jalan yang benar. Apa yang benar? Jalan yang benar yang bagaimana? Lambang jalan yang benar sama dengan lambang sikap hidup, etika dan perilaku. Orang yang berkhidmat itu otomatis dia adalah orang benar. Dari manakah kita dapat hikmat? Hikmat itu datang dari Tuhan melalui orang tua. Maka kita dengarkan, arahkan telinga kita untuk orang tua, untuk mendengarkan nasihat dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang tua. Dengarlah nasihat orang tuamu supaya banyak tahun hidupmu. Jangan kau memilih jalan kefasikan, tapi pilihlah jalan benar dan hiduplah sebagai orang-orang benar. Anak-anakku sekalian, banyak di antara anak-anak sekarang, saya mau tanya, Amang mau tanya dulu, apakah anak-anak mau mendengar nasihat orang tua? Apakah anak-anak mau melakukan yang disuruh orang tua? Banyak sekarang anak-anak tidak mau lagi mendengar nasihat orang tuanya. Banyak anak-anak sekarang tidak mau lagi melakukan yang disuruh orang tuanya, sehingga itu masuk kategori jalan-jalan fasik, jalan kegelapan. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimanakah sebenarnya nasihat itu. Nasihat orang tua itu diibaratkan seperti cahaya fajar di pagi hari sampai menjelang siang, dia semakin terang sampai sore hari dia terang sekali. Seperti itulah orang-orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah, kakinya tidak pernah tersandung, dan dia selalu berjalan dengan benar dan tidak pernah jatuh karena dia tersandung kakinya. Dia berjalan lurus terus, dia tidak pernah lari dari jalannya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Semakin lama semakin terang bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang benar yang berjalan di jalan Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, firman Tuhan adalah pelita kakiku. Dengarlah firman Tuhan supaya kau hidup dan berjalan tanpa tersandung. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini pada ayat 11 sampai 13. Dengarlah nasihat orang tua biar engkau hidup. Itulah saat ini yang digambarkan oleh firman Tuhan pada saat ini melalui topik berjalan di jalan yang benar, dan bersikaplah dan beretikalah sebagai orang-orang pengikut Kristus yang selalu berjalan di jalan nasihat orang tua dan selalu mendengar firman Tuhan. Selalulah engkau telingamu kau sedangkan untuk mendengar-dengar yang baik dari orang tua,
baik mendengar firman Tuhan, supaya hidupmu tidak jatuh ke dalam jalan kefasikan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Karena itu, hai anakku, dengarlah, jangan jauhkan telingamu dari perkataan ini, tapi dengarlah dan terimalah perkataanku. Apakah cukup hanya mendengar? Tidak. Kalau dikatakan dengar dan terimalah, dengar, iya dengar, tapi terima artinya lakukan. Ketika kamu mendengar firman Tuhan dan kau terima itu dan kau lakukan dalam hidupmu, jangan hanya sekedar lewat saja dari kupingmu. Sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab mendengar dan menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Jangan jauh dari sana. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ini lambang dari berjalan di jalan yang benar. Lalu bagaimanakah orang-orang yang berjalan di jalan kefasikan? Bagaimanakah orang-orang yang berjalan dalam kejahatan? Orang-orang yang berbuat jahat, dia tidak akan pernah tidur sebelum dia melakukan kejahatan. Bila mereka tidak membuat orang tersandung, itu tidak puas. Sekarang banyak orang-orang di dunia ini yang selalu melakukan kefasikan dan kejahatan kepada orang-orang lain. Janganlah seperti itu. Kalau anak-anak yang selalu anak-anak rindu kepada Tuhan Yesus Kristus, harus selalu mau mendengar firman Tuhan dan mau mendengar nasihat. Nasihat yang baik dari orang tua, baik dari siapapun yang mengubah hidup. Anak-anak sekalian, dengarlah, jangan jauh engkau dari situ. Banyak sekarang anak-anak ketika dinasihati orang tuanya dia tidak mau. Salah satu contoh, anak-anak sekarang tidak boleh lagi terlepas dari sebuah HP, handphone. Ketika orang tuanya mengatakan jangan lagi kau lakukan HP-mu, jangan lagi bermain HP terus. Kerjakanlah kerjaan di rumah. Jangan kau melakukan hanya setiap saat engkau selalu memegang HP. Kenapa orang tua melarang anak-anak terus-terus bermain HP? Karena itu ada efeknya. Efeknya adalah matanya akan rusak. Ketika matanya akan rusak, dia tidak akan bisa melihat jalan. Dia akan tersandung. Itu salah satu contoh dari nasihat orang tua. Janganlah kau melanggar nasihat orang tuamu. Ketika orang tuamu menyatakan jangan lakukan itu, jangan lakukan. Jangan kau lakukan itu supaya kau hidup. Kalau dikatakan di sini supaya umur hidupmu bertambah, supaya panjang umurmu, lakukanlah nasihat orang tuamu. Hukum Taurat menyatakan, hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu. Cara menghormati orang tua, dengar nasihatnya, sebab orang tua itu adalah wakil dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan kepada anak-anaknya. Dan itu firman Tuhan disampaikan oleh orang tua melalui kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, kenapa orang tua harus menasihati anak-anaknya? Supaya anak-anaknya berjalan di jalan yang benar. Kenapa saya harus mendengar firman Tuhan? Kenapa saya harus mendengar nasihat orang tua? Supaya saya jangan jatuh ke dalam kegelapan. Itu firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kami mohon kepada anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang diajarkan oleh guru-gurunya, yang diajarkan oleh orang-orang tuanya untuk selalu berbuat baik, lakukanlah yang baik. Itulah bukti nyata identitas diri sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang pengikut Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Amang berharap, kita berharap, orang tua berharap anak-anak menjadi anak-anak yang selalu berjalan di jalan yang benar. Oleh karena itu, jangan pernah bosan-bosan mendengar nasihat dari orang tua. Jangan pernah bosan-bosan mendengar firman Tuhan, karena itu akan menjadi pelita hidupmu dalam kehidupanmu hari ini sampai engkau hidup selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu, hiduplah engkau sebagai orang-orang yang benar, hiduplah dan berjalan dari dunia ini tanpa pernah engkau melakukan kejahatan dan kefasikan. Jangan pernah pikirkan dalam hidupmu engkau jatuh ke dalam kefasikan. Jauhkanlah kefasikan dari pikiranmu, jauhkanlah kefasikan dari segala perbuatanmu. Jagalah
sikap hidupmu, jagalah etikamu, sehingga kau hidup dan berjalan tetap di jalan yang benar, yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepadamu. Jangan engkau menyimpang dari jalan Tuhan, supaya kau selalu senantiasa mendapat sukacita dari Tuhan, dan hidupmu bertambah-tambah di tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih-lebih ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu sekolah minggu di sini, kami mau anak-anak sekolah minggu di sini Engkau selalu menyertai mereka, selalu berjalan di jalan yang benar, selalu tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini Engkau jauhkan dari segala jalan kefasikan dan kejahatan. Berilah mereka hikmat dan kepintaran, dan selalu senantiasa hidup dalam firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah segala anak-anak-Mu sekolah minggu ini, dan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu, dan juga anak-anak yang selalu rindu akan dengar-dengar firman-Mu dan dengar-dengar nasihat orang tuanya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengerunakan kita dengan damai sejahtera. Amin.